Kota Selap Batu, Kerajaan Celestial. Dian Moritz menatap lelah foto keluarganya di dinding ruang tamu. Foto itu menjadi saksi abadi kesuksesannya dalam menempuh pendidikan di universitas. Foto itu mengabadikan dirinya yang tersenyum penuh kebanggaan karena telah berhasil menjadi sarjana muda. Sudah 1 tahun berlalu dan aku masih belum mendapatkan pekerjaan. Aku masih menjadi beban ayah dan ibu. Gelarku sebagai sarjana administrasi publik seakan-akan sebuah gelar yang tidak berguna. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan agar mendapatkan pekerjaan. Sekarang aku benar-benar sangat putus asa. Ingin rasanya aku bunuh diri dan pergi saja dari dunia terkutuk ini. Gumam Dian dan meletakkan map amplop kuning di atas meja. Dian terlihat sangat lelah karena untuk kesekian kalinya dia gagal dalam wawancara kerja. Kenapa aku tidak mati saja? Toh, hidup pun tiada gunanya. Dian meneteskan air mata dan mempertanyakan alasan kenapa dia masih hidup. Dian yang lelah berbaring di sofa ruang tamu, lalu perlahan-lahan menutup mata dan mencoba tidur untuk melupakan kegagalannya. Dian, jemput adikmu di sekolah. Ibu tidak bisa menjemput adikmu karena ibu sedang memasak. Pekik ibu yang sibuk memasak di dapur. Dian mengernyitkan dahi mendengar suara teriakan samar seorang wanita, sebuah suara yang akrab di telinganya. Dian, kamu dengar ibu, jemput adikmu di sekolah? Pekik ibu sedikit lebih keras. Dian yang baru saja tertidur segera membuka matanya dan melihat jam handphone yang menunjukkan pukul 13.11 menit. Saat itulah Dian menyadari bahwa dia sudah tertidur selama 2 jam lamanya. Aku tertidur selama 2 jam? Dian duduk merenung untuk sesaat. Suara langkah kaki tergesa-gesa. Dian, kau mendengar ibu? Pekik ibu nyaring melangkah mendekat. Dian menghela nafas berat dan dengan malas segera berdiri. Terlihat ibu tiba-tiba muncul di depan pintu dengan membawa spatula yang dilumuri kuah santan. Dian, apakah kamu mendengar ibu? Jemput adikmu. Perintah ibu dengan raut wajah marah dan kesal. Iya. Balas Dian malas dan beranjak pergi ke kamar mandi dalam pengawasan ibu yang tampak begitu kesal. Dian mengusap wajahnya dengan air dingin dan membasahi rambutnya, lalu segera pergi ke halaman rumah di mana motornya terparkir. Pemuda itu dengan malas menendang engkol motornya beberapa kali, namun motor butut tersebut belum juga hidup. Prung! Setelah usaha yang cukup keras, motor berhasil hidup dan meraung ganas di halaman rumah. Dian dengan cepat menarik gas untuk menuju sekolah adiknya yang berada cukup jauh dari rumah. Baru saja keluar halaman rumah, Dian dikejutkan dengan kedatangan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 13 tahun. Anak itu adalah Leon Moritz, adiknya sekaligus orang yang akan dijemput. Leon, kamu sudah pulang? Dian tersenyum canggung. Leon menatap Dian malas, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menjawab. Adik, maafkan kakak karena lambat menjemputmu. Dian tulus meminta maaf kepada adiknya tersebut. Leon tidak menjawab lalu menutup pintu dengan bantingan keras. Adik! Dian terkejut sesaat dan hanya bisa mematikan mesin motor bututnya. Brum! Brum! Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara deru mesin mobil sport mendekat. Dian dengan penasaran menoleh melihat mobil sport berwarna hitam pekat tersebut. Mobil itu bergerak mendekati rumah dan berhenti tepat di sampingnya. Seorang pemuda dengan langkah berwibawa dan sok keren keluar dari mobil, lalu tersenyum ramah kepada Dian sembari menjulurkan tangan bersalaman. Siang, Kak! Sapa sang pemuda tersenyum. Dian langsung mengenali pemuda tersebut hanya dengan melihat wajahnya. Namanya Leonard James, tuan muda kedua keluarga James yang sangat berpengaruh. Leonard James memiliki perawakan tinggi besar yang tidak terlalu berotot, wajah yang terbilang cukup tampan, memiliki mata berwarna biru cerah, berkulit sawo matang, dan gaya yang sedikit narsis. Banyak rumor mengatakan bahwa Leonard James adalah seorang playboy, suka bermain wanita, suka berjudi, dan seorang pemabuk berat. Dian langsung tidak senang melihat Leonard. Sore! Balas Dian singkat saja dengan wajah masam dan tidak menyambut uluran tangan Leonard. Leonard tersenyum canggung dan menarik kembali tangannya. Pemuda narsis dan sedikit menyilaukan itu dengan ragu bertanya. Helena adakah? Leonard bertanya dengan grogi. Tidak ada, balas Dian ketus. Kamu sudah datang, Leonard. Kenapa tidak memanggilku?
Helena keluar dari rumahnya dengan mengenakan celana jeans dan baju hitam tanpa lengan, tank top. Gadis itu melangkah anggun sembari melempar senyuman menawan kepada Leonard dan Diane yang berada di depan pagar. "Kak, aku akan pergi ke kampus bersama Leonard," ucap Helena mengulurkan tangan halusnya. Diane menatap lekat dan menyambut uluran tangan Helena. Helena segera meletakkan tangan Diane di keningnya, lalu pergi masuk ke dalam mobil Leonard yang pintunya dibukakan oleh Leonard sendiri. "Ayo Leonard!" Helena sudah siap. "Kakak aku!" Leonard canggung. Diane menatap tajam Leonard yang berlari ke arahnya dan mengulurkan tangan meminta salam pamit. "Helena, kakak antar kamu ke kampus ya?" tawar Diane kepada Helena. "Tidak perlu, Kak. Aku akan pergi bersama Leonard saja. Kakak silakan ngojol lagi dan menarik penumpang. Jangan sampai surat izin kakak dicabut." Helena menolak dengan senyuman ramah. Tapi Diane protes. Helena seketika menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. "Baiklah, jaga dirimu. Jika terjadi sesuatu hubungi kakak ya." Diane menghela nafas menyerah dan membiarkan Helena pergi bersama Leonard. "Terima kasih, Kak." Helena tersenyum senang. "Kakak, kami pergi dulu." Leonard berinisiatif mengambil tangan Diane dan meletakkannya di keningnya. Diane dengan kasar menarik tangannya dan menatap tajam Leonard. Diane tidak peduli dengan ramah tamah Leonard si playboy. Diane lebih memilih naik motor bututnya dan menendang engkol hingga mesin motor hidup dan meraung memekakkan telinga. "Adik, jaga dirimu baik-baik. Jika ada sesuatu segera telepon kakak," ucap Diane tersenyum ramah dan pergi, mengabaikan keberadaan Leonard yang tersenyum canggung. "Sumbing sialan, udah sumbing, jelek, tidak berguna, pengangguran, beban keluarga, sombong dan sampah. Jika bukan karena Helena yang cantik, aku tidak sudi dekat-dekat denganmu." Maki Leonard dalam hati, namun di luar masih tersenyum ramah. "Kakakku memang seperti itu, jangan diambil hati ya sayang," ucap Helena tersenyum canggung. Leonard yang dongkol cepat-cepat mengubah suasana hatinya dan tersenyum ramah kepada Helena. "Tidak masalah sayang, aku mengerti kekhawatiran Kak Diane. Wajar saja seorang kakak sangat mengkhawatirkan adik perempuannya." Leonard tersenyum ramah. Helena menyunggingkan senyum menawan melihat respon baik Leonard. Danau Liverl, kota Selabatu. Diane Moretz mengunjungi Danau Liverl lalu duduk di salah satu kursi yang disediakan oleh pengelola danau yang sangat indah tersebut. "Waktu berlalu begitu cepat ya," gumam Diane melihat matahari senja yang perlahan-lahan tenggelam. Setelah menikmati matahari senja, Diane menatap layar handphonenya. Diane mencari lowongan pekerjaan di aplikasi yang katanya menyediakan berbagai lowongan kerja. 2 jam berlalu dalam kesunyian, Diane sudah melempar belasan lamaran di situs pekerjaan dan hanya menunggu respon dari pihak HRD perusahaan. Diane menyesap kopi pahit yang sebelumnya dipesan. Apa yang mereka dapatkan dengan menipu para pengangguran yang mencari kerja? Apakah begitu menyenangkan mempermainkan para pencari kerja? Terkutuk, sialan. Umpat Diane emosi melihat beberapa lowongan kerja scam atau penipuan. Diane terus men-scroll layar HP yang menampilkan situs pencari kerja, hingga pada akhirnya Diane tertarik dengan sebuah iklan yang menampilkan lowongan kerja sebagai penjaga malam. Penjaga malam? Satpam malam? Batin Diane menduga-duga. Diane membuka iklan lowongan kerja tersebut. Apa-apaan ini? Mereka memiliki niat tidak sih mencari pekerja? Pekik Diane melihat isi iklan lowongan kerja tersebut, di mana iklan hanya menampilkan 2 syarat bagi para pelamar kerja. Syarat pertama adalah bersedia menjadi praktisi spiritual, dan syarat kedua bersedia melawan roh jahat atau monster pemangsa manusia. Hanya itu yang terpampang di situs, sementara alamat kantor, gaji garis miring pendapatan, sistem kerja, dan jenis perusahaan tidak ada informasinya sama sekali. Sekali lihat, orang cerdas tahu bahwa lowongan kerja itu adalah sebuah penipuan garis miring scam. Jika berminat, klik link di bawah. Diane membaca petunjuk dan scroll ke bawah. Benar saja ada link situs atau semacamnya. Diane bengong untuk sesaat melihat link tersebut dan mencengkram tangannya hingga hampir meremukkan handphone. "Hanya orang bodoh yang percaya iklan ini," teriak Diane marah, membuat semua orang menatapnya. Setelah sadar, Diane hanya bisa tersenyum canggung dan meminta maaf berulang kali kepada para pengunjung. "Monster!" pekik seseorang dengan sangat kencang. "Bersambung!"